Ini kabel putih masuk ke L, kemudian groundnya masuk ke kolom putih ini. Nah ini kabel merahnya disambung ke bagian dioda yang ada gelang putihnya ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lur. Jumpa kembali di channel ini lur. Untuk video kali ini saya mau review dan juga nanti kasih cara pasangnya ya lur. Dan kita nanti tes juga hasilnya seperti apa. Di sini ada tune control ya lur. Saya mau review tune control. Ini produk dari CKJ lur. Tune control DC frekuensi subwoofer THB 338. Ini bungkusnya yang seperti ini. Untuk harganya di daerah saya sekian lur, 50k. Di sini ada tune control frekuensi subwoofer ya lur. Ini tune control stereo ya lur. Di sini ada input RL sama output RL. Terus untuk power supply-nya ini hanya menggunakan power supply single ya lur. Ground sama positif 12 volt. Di sini sudah ada tulisannya 12 volt. Dia menggunakan IC KIA ya lur. Ini KIA 4558. Dua biji frekuensi. Kemudian untuk potensinya ada 5. Dari sini ada bass, treble, volume in atau volume ya lur. Terus ini frekuensi, yang dimaksud adalah frekuensi subwoofer, dan ini volume subwoofernya. Oke, untuk cara pasangnya seperti ini lur. Dari jack soket input ya lur, bisa menggunakan RCA seperti ini atau jack yang lain. Jadi di sini saya karena powernya itu mono, nah itu ada power mono ya lur. Saya pakai driver Safari 400 watt mono. Ini saya hanya pakai satu input. Nanti teman-teman kalau powernya stereo bisa RL nya digunakan semua ya lur. Ini hanya untuk tutorial aja. Jadi dari pertama ini yang kabel putih ini masuk ke positif, ini yang tengah, kemudian kabel CT nya atau kabel ground nya di sini ya lur. Nah ini kabel ini ada dua kabel. Ini kabel CT nya disambung ke sini lur, kabel ground. Kemudian dari soket input masuknya ke input tune control sini ya lur. Ini kabel putih masuk ke L. Kalau teman-teman nanti stereo, RL disambung semua ya lur. Nanti teman-teman menggunakan kabel sekarang yang isi 3. Jadi karena ini powernya mono, saya hanya pakai satu input atau kabel yang hanya isi 2, positif sama ground aja. Ini masuk ke L. Ini hanya untuk tutorial ya lur. Kemudian kabel ground atau CT nya disambung ke yang kolom putih ini, kotak putih ini, kotak putih. Kemudian untuk outputnya, karena inputnya ambil dari L, outputnya juga L ya lur. Outputnya juga L. Ini pakai kabel putih juga. Terus kabel CT nya ini tetap tersambung ke kotak putih ini lur. Nah ini masuknya ke input driver power. Dari output tune control maksudnya ke input driver power. Nah ini kabel putih ke input atau kolom yang tidak putih ini, kemudian groundnya masuk ke kolom putih ini. Kemudian untuk satu daya ini saya menggunakan satu daya single supply 12 volt DC ya lur. Nah ini kabel merah masuk ke 12 volt positif, ini adalah positif. Kemudian ini yang kabel hitam masuk ke kolom kotak putih ini groundnya. Ini power supply-nya hanya 2 kabel non simetris. Untuk PSU nya saya balik dulu lur. Untuk drivernya ini saya ambil dari tegangan trafo ekstra, atau teman-teman juga bisa menggunakan trafo 1 ampere atau setengah ampere juga bisa ya lur. Nah ini ada trafo big 5 ampere kecil ya lur, 5 ampere. Ini di belakangnya ada tegangan trafo ekstra 500 mA ya lur. Ini cara pasangnya seperti ini. Teman-teman menggunakan membutuhkan 2 komponen, ada elko sama dioda. Dari dioda karena trafonya hanya setengah ampere, ini 500 mA, teman-teman diodanya bisa menggunakan dioda 1 ampere atau lebih, minimal 1 ampere ya lur, supaya lebih aman.
Ini untuk kaki dioda itu kan ada dua ya lur, ini sudah agak kehapus. Ini yang bagian sini itu ada gelang putihnya, terus yang bagian sini yang tidak ada gelang putihnya. Yang tidak ada gelang putihnya itu disambung ke 12 atau bisa ke 9 juga bisa. Nanti kalau 9 dari trafo biasanya setelah jadi DC akan melonjak menjadi 12 volt biasanya. Ini dari 12 juga bisa, nggak apa-apa. Saya ulangi, yang tidak ada gelang putihnya disambung ke trafo 12. Kemudian yang ada gelang putihnya ini disambung dengan elko yang tidak ada garis putihnya ini. Elko kan ada yang garis putih, ada dua kaki ya lur. Nah ini kaki pertama ini yang ada garis putih ini. Nah ini garis putih. Kemudian ini yang tidak ada garis putihnya disambung dengan dioda yang ada gelang putihnya. Kemudian elko yang kaki satunya atau kaki yang ada garis putihnya ini adalah elko negatif disambung ke 0 sini lur, ke 0. 0 ini bawah, jangan 0 yang atas. Kalau 0 atas ini sudah sering saya sampaikan, ini adalah tegangan PLN ya lur, 0 sama 220. Oke, seperti ini 0 bawah. Kemudian tadi ada kabel yang menuju ke supply tune control. Nah ini ya lur, ini ada kabel merah sama hitam. Nah ini kabel merahnya disambung ke bagian sini, disambung ke dioda yang ada gelang putihnya ini, yang sudah terhubung dengan elko yang tidak ada garisnya. Kemudian untuk kabel hitamnya ini disambung ke 0 juga sebagai CT nya. Oke, seperti itu. Kita balik lagi untuk tutorialnya. Untuk pengetesan ini saya tes menggunakan driver Safari 400 watt dengan trafo 5 ampere di CT berapa ya lur, ini CT 25 lur, CT 25. Terus nanti saya tes menggunakan speaker 6 in kali 2 plus treble ya lur, ini karena powernya mono. Oke, kita tes langsung aja. Untuk potensio volume ini saya kasih knob ya lur, karena biasanya kalau belum dipasang di box amplifier itu nanti potensio volume kita pegang dia akan dengung. Oke, ini knopnya pakai knop apa adanya lur, karena knop potensio saya habis lur, habis. Kita colokkan salah satu aja lur, ini pakai jack RCA, salah satu aja ya lur. Ini yang satu nganggur, terus ini langsung masuk ke handphone. Kita tes pakai lagu NCS aja lur, biar nggak kena CR ya lur, mudah-mudahan. Oke, kita play dulu. Oke lur, kita nyalakan power lur. Ini volume atau potensi udah 0 semua lur. Terus sarannya pakai headset ya lur, pakai headset karena suara subwoofer itu tidak jelas kalau tidak pakai headset ya lur. Sarannya pakai headset. Oke, kita nyalakan powernya. Kita mainkan musik lur, musiknya. Oke. Lur, hasilnya seperti itu ya lur. Jadi seperti biasa untuk volume dari tune control, volume treble bass seperti biasa, cuman untuk subwoofer ini kedua-duanya harus diputar lur.
Jadi seumpama kita memutar subwoofer, kita matikan dulu subwoofer ini. Subwoofer ini frekuensi subwoofer kita on kan, kita mainkan, tapi kalau frekuensi belum dimainkan subwoofernya tidak akan keluar. Jadi harus ada frekuensi. Terus menurut saya, seumpama ini subwoofer kita mainkan di arah jam 12, kemudian frekuensi kita angkat sedikit, itu suaranya itu ngesap menurut saya loh, suaranya itu ngesap. Tapi kalau kita angkat banyak di arah potensio jam 1, jam 2, bahkan sampai jam 3, itu lebih ke low ya lur, lebih ke low, sub keluar tapi ada low-nya kayak gitu. Tapi kalau kita matikan frekuensi maka subwoofer tidak akan keluar juga walaupun potensio subwoofer kita mentokkan ya lur. Semoga bermanfaat. Banyak kekurangan, banyak kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.